Dalam video terdahulu, saya pernah menyampaikan bahwa hidup itu seperti permainan sepak bola. Kita tidak hanya melulu gimana caranya untuk menyerang, gimana caranya untuk bertahan. Tidak hanya melulu itu, tetapi juga kemenangan dan kekalahan kita ditentukan oleh sejauh mana kita meminimalisir blunder, yaitu kita melakukan kecerobohan, kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kita mengalami kekalahan. Jadi kalahnya kita tuh bukan karena lawan kita hebat, tapi kitanya yang melakukan kecerobohan-kecerobohan sehingga menguntungkan pihak lawan. Katakanlah begitu. Nah, saya sering menyaksikan orang-orang yang mereka hebat, tapi akhirnya mereka mengalami masalah yang rumit, mereka mengalami kebangkrutan, mereka mengalami kerumitan hidup, itu karena mereka melakukan blunder. Nah, yang belum dibahas dalam video terdahulu adalah gimana biar kita tuh mengurangi blunder itu. Video ini akan melanjutkan bahasan terdahulu yang pernah saya posting di channel ini. Penasaran? Selamat menyaksikan sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Lagi-lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo, atau Arif RH dalam rekaman video Iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman, dalam video kali ini saya mau membahas tema tentang cara memanfaatkan overthinking supaya menguntungkan kita. Cara memanfaatkan overthinking supaya menguntungkan kita. Apabila Anda sudah menjadi member channel YouTube ini, bukan subscribe ya, member ya. Jadi kalau Anda klik tombol join atau gabung, di situ nanti ada prosedur Anda bergabung dalam channel ini dan Anda bisa melihat video-video yang tidak bisa Anda lihat secara publik. Nah, di salah satu video member itu saya membahas tentang bagaimana overthinking, apa itu overthinking, bagaimana cara mengatasinya, terus detail dari overthinking, kita overthinkingnya seperti apa itu saya bahas sampai 1 jam sendiri. Nah, dalam video kali ini saya mau membahas justru sisi positifnya, bagaimana kita justru kalau bisa itu justru mengaktifasi overthinking atau memanfaatkan overthinking. Banyak orang kalau bicara overthinking itu kan bicara tentang bahwa itu sesuatu yang harus kita hilangkan, sesuatu yang harus kita atasi gitu ya. Artinya overthinking itu negatif. Dan sebagaimana Anda sudah terbiasa terbiasa seharusnya dengan video-video di channel saya, selalu paradoks. Di video terdahulu saya bahas sisi positifnya, di video selanjutnya bisa saja saya bahas kebalikannya. Nah, lalu apa relevansinya dengan prolog tadi? Di prolog tadi itu saya membahas tentang blunder. Nah, oke. Kok judulnya ini bicara tentang overthinking? Gimana nih? Kita bahas dulu aja ya. Saya pakai whiteboard aja. Oke. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan kan bahwa di dalam hidup itu ya, anggap di sini ini kita sepak bola ya, ada lapangan sepak bola ya. Ada lapangan sepak bola tadi. Saya sudah sampaikan di prolog bahwa apabila dua kesebelasan itu sama-sama kuat ya, sama-sama kuat dalam menyerang, sama-sama kuat dalam bertahan, maka apabila pertandingan itu diteruskan sampai babak yang memang harus finish ya, tidak berakhir draw, maka yang akan memenangkan pertandingan adalah yang melakukan blunder ya. Blunder. Nah, blunder itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan
sehingga menyebabkan lawan mendapatkan keuntungan. Misalnya back tim ini, misalnya ini tim A, ini tim B ya. Nah, si posisinya tim A ini sebenarnya serangannya tidak begitu bagus, artinya tidak sedang posisi menguasai bola. Kemudian bola ini dikuasai oleh back dari tim A. Cuman tim A ini melakukan back pass ya, artinya bola dioperkan kepada kiper. Nah, lah kipernya ketika mau misalkan oper ke back sayap sebelah sini, ke sayap sebelah sini. Nah, ternyata operannya terlalu lemah sehingga dipotong oleh em, penyerang lawan. Artinya ini kan kesalahan atau blunder dari kipernya ini. Atau bisa saja blunder dari pemain yang ini karena dia tidak segera menjemput bola. Atau bisa saja ini tendangannya meleset sehingga malah memberi operan kepada pemain lawan. Waktu final, bukan final ya, perempat final Liga Champion di markasnya Liverpool itu kan dua kiper melakukan blunder ya, baik kiper Real Madrid maupun kipernya Liverpool itu melakukan blunder sehingga terciptalah gol. Nah, itu adalah sebuah kesalahan atau blunder. Ini untuk mengingatkan Anda apa yang sudah saya bahas dalam video terdahulu. Nah, lalu apa kaitannya dengan hidup kita? Nah, kebayang ya, kalau hidup kita itu dalam hidup kita melakukan blunder, kita melakukan kesalahan. Sebetulnya bukan karena kita tidak mampu mengumpulkan uang, bukan kita tidak mampu untuk eh, mencapai keberhasilan, tetapi semua keberhasilan kita itu misalnya hilang semua, habis semua karena gara-gara kita misalnya ikut-ikutan investasi bodong, kita terlalu percaya sama orang, kita misalkan mengajak-ngajak orang untuk berbisnis bersama dan ternyata bisnis itu adalah bisnis abal-abal. Atau mungkin Anda berselingkuh, Anda tergoda lawan jenis. Itu semua adalah bentuk-bentuk blunder. Nah, terus persoalannya gimana nih caranya kita untuk menghindari blunder? Ya, menghindari kesalahan. Sebagaimana yang tentunya Anda tahu bahwa manusia itu gudangnya salah, manusia itu tempatnya ya berbuat kekeliruan-kekeliruan. Tapi sebisa mungkin kan bagaimana kita menghindari itu. Nah, yang menarik adalah dalam pemahaman saya, justru orang-orang yang paling sedikit blunder itu adalah orang yang overthinking. Jadi di sini blunder ya, saya tulis ya blunder. Ingat artinya blunder itu artinya melakukan kesalahan ya atau kecerobohan ya blunder. Di sini kan blunder ini ada orang yang banyak blunder ya. Jadi plus ini plus plus ya banyak blunder. Ada yang sedikit blunder min 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 ini. Jadi ini banyak blunder, BB sedikit blunder. Nah, orang yang sedikit blunder itu dalam pengamatan saya adalah orang itu disebabkan karena dia overthinking. Nah, ini overthinking. Maaf tulisnya nggak bagus ya. Dan orang yang banyak blunder itu tidak overthinking. Tidak overthinking. Oke ya. Nah, kok bisa begitu? Jadi gini kan, namanya overthinking itu kan mikirnya panjang banget, mikirnya ruwet, mikirnya tuh nggak simple. Sementara orang yang tidak overthinking itu mikirnya sangat sederhana, simple. Atau kalau misalnya Anda tidak puas, saya kasih gambaran, orang yang overthinking itu memikirkan hal-hal tertentu, memikirkan sebuah tema itu berlayar-layar, memikirkan cabangan-cabangan konsekuensi dari pemikiran itu. Misalnya nih ya, ini antara si A sama si B ya. Si B ini tidak overthinking ya, tidak oh ya overthinking, ini overthinking. Si A ini tidak overthinking. Nah, si B ketika dia overthinking, misalkan ada sebuah kesempatan dia mau selingkuh nih. Dia mau ketemuan ya, selingkuh dengan mantan dia gitu loh. Nah, karena dia overthinking, dia tuh mikirnya panjang. Misalkan mau ketemuan sama si wanita itu. Kalau misalkan nanti ada yang lihat gimana? Terus kalau ada orang yang lihat itu ternyata kenal sama dia gimana? Kalau nanti orang yang dikenal itu posting di medsos bagaimana? Kemudian kalau kalau ini diteruskan itu panjang. Misalkan
selingkuhnya ini sampai ke hubungan ranjang. Kalau nanti dia hamil gimana? Kalau seandainya kegerebek gimana? Kalau seandainya ternyata dia punya penyakit menular seksual gimana? Jadi ini panjang sekali ya, dan ini baru satu layer ya. Nanti ini panjang sekali pemikirannya yang akhirnya ya gampangannya minat selingkuhnya langsung turun. Karena akan muncul sebuah rasa takut untuk melangkah. Nah, kalau tidak overthinking, simpel aja. Ah, si Anu ya mantanku waktu SMA ngajak ketemuan. Ya sudah, temuin aja. Nggak mikir nanti gimana itu nggak dipikir. Nanti ketahuan, nggak dipikir. Nanti kalau dia ngajak ke kasur gimana, nggak dipikir. Nanti kalau dia penyakit seksual gimana, nggak dipikir. Nanti kalau dia hamil gimana, nggak dipikir. Kalau nanti ketahuan gimana, nggak dipikir. Jadi ya kita bisa lihat dari peta ini saja mana yang kira-kira akan membatalkan perilaku selingkuh ini. Jelas yang akan membatalkan perilaku selingkuh adalah si B. Karena dia overthinking. Dan yang tidak overthinking, dia akan melakukan itu. Potensinya besar begitu. Nah, memang sisi negatifnya orang yang overthinking itu juga nanti dia akan lambat dalam mengambil keputusan dalam hal positif. Misalnya ada sebuah peluang bisnis yang kalau tidak cepat segera diambil, dia akan hilang. Dan kadang peluang tidak datang dua kali. Nah, memang negatifnya seperti itu. Artinya tidak menguntungkannya gitu. Tapi orang-orang yang overthinking juga sepaket dapat berkah dari overthinkingnya. Dia karena banyak mikir, akhirnya betul-betul mempertimbangkan setiap keputusannya. Dia selalu mikir negatifnya. Nah, gini. Jadi orang overthinking itu selalu mikir gimana positifnya dan gimana negatifnya. Ya, orang overthinking itu selalu gimana positifnya dan gimana negatifnya. Jadi dipikir semua. Dan ini berlayer-layer. Sementara orang yang tidak overthinking, itu positifnya aja. Pokoknya dijalanin aja. Ada sebuah tawaran bisnis kepada orang yang overthinking. Maka orang itu tidak akan serta-merta untuk mengambil posisi itu atau mengambil peluang itu. Dia mikir, ini beneran bisnis atau jangan-jangan penipuan ya? Kalau saya ngajak temen, nanti ternyata ini penipuan, bagaimana nanti pertanggungan jawab saya kepada temennya? Ini terlalu banyak yang dipikirkan. Sementara ini, sikat, duit, cepat, kaya, sikat, sikat. Akhirnya dari dua hal ini, dua orang ini, mana yang blunder? Ini blunder. Ini tidak akan blunder. Tidak blunder. Nah, dari penjelasan singkat ini, teman-teman, jadi untuk Anda yang saat ini hidupnya banyak blundernya, banyak keplesetnya, maka saran saya adalah berlatihlah overthinking. Karena dengan overthinking itulah Anda bisa mencegah pengambilan keputusan yang nanti akan berbuah pada tindakan. Karena ketika sudah diambil keputusan, ini akan dekat kepada tindakan kan gini. Jadi pikiran di sini, ya pikiran, lalu di sini keputusan, lalu di sini tindakan, lalu di sini hasil, gitu kan? Jadi pikiran, keputusan, tindakan, hasil. Nah, ketika Anda tidak overthinking, maka dari pikiran menuju keputusan itu cepat. Dari keputusan menuju tindakan juga cepat. Dan ini akan memicu hasil. Tapi kalau Anda overthinking, maka dari pikiran menuju keputusan, ini lama. Jadi belum sampai ke level keputusan pun, belum sampai ke tindakan, ini biasanya sudah batal di sini. Makanya orang overthinking jarang keplesetnya. Walaupun sepaket dia juga orang yang sangat tidak risk taker, orang yang tidak berani ambil resiko. Dan sepaket, orang kayak gini biasanya ya akan sulit untuk jadi orang kaya banget gitu. Tapi insya Allah dia tidak akan mudah banget untuk jadi miskin. Karena dia sangat berhati-hati dalam segenap hal. Nah kalau Anda seorang pejabat pemerintah, Anda nggak boleh nggak overthinking karena Anda menggunakan uang rakyat. Kalau Anda menggunakan uang rakyat dan Anda tidak overthinking, akhirnya Anda akan melakukan proyek-proyek menggunakan uang rakyat semaunya dan ternyata misalkan salah perhitungan. Ya, saya kasih contoh misalkan saya nggak bicara politik ya, tapi misalkan ada bandara yang ternyata setelah dibangun sepi. Itu habis berapa padahal? Apa nggak dipikir dulu gitu loh kan bandara itu bakalan nanti digunakan, bakalan ada penumpangnya atau tidak. Pokoknya positif, jalan aja.
Nah, kalau Anda cenderung begitu, Anda cenderung orang yang akan banyak melakukan blunder di dalam hidup. Anda mungkin bisa sukses luar biasa, tapi Anda bisa miskin luar biasa karena Anda kepleset. Nah, untuk Anda orang-orang yang overthinking, ya, untuk Anda orang-orang yang overthinking, eh, Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu eh, apa ya, istilahnya merasa bahwa kok gue overthinking yang nggak bisa hilang, karena ada sisi positif dari overthinkingnya Anda, ada sisi positif dari hal yang menurut orang adalah sesuatu yang negatif. Kamu kok ruwet banget hidupnya. Nah, karena keruwetan itulah justru Anda mendapatkan kendali yang lebih bagus dalam mengambil keputusan dan dalam langkah Anda untuk mencegah tindakan-tindakan yang bisa membahayakan atau menyulitkan hidup Anda. Hanya ini yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.